Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Jumat 14 Maret 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri akhirnya memberikan mandat kepada Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan Presiden SBY marah lambatnya penanganan kabut asap di Riau. Bersama saya Linda Puspitasari, berikut berita selengkapnya. Untuk kesekian kalinya, sosok Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menempati posisi pertama sebagai calon presiden 2014 dengan elektabilitas tertinggi, yakni mencapai 40,32%. Hal tersebut diketahui berdasarkan rilis hasil survei terkini seputar perubahan lanskap politik dan ekonomi Indonesia pasangan pemenangan Pilpres pilihan rakyat. Sampel diambil dari hasil mengacak Sugeng Sarjadi School of Government (SSSG) Divisi Riset dan Penerbitan merilis hasil survei terkini seputar perubahan landscape politik dan ekonomi Indonesia pasangan pemenang Pilpres pilihan rakyat. Dalam survei tersebut, nama Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta kembali menempati posisi pertama sebagai Capres 2014 dengan elektabilitas tertinggi yaitu 40,32%, jauh mengalahkan 5 kandidat Capres lainnya. Adapun posisi kedua berada di bawah pria yang akrab disapa dengan Jokowi ini ditempati oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan nilai 10,64% dan di posisi ketiga diraih oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala di angka 6,8%. Sementara Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menempati posisi keempat di angka 4,96%. Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri di posisi kelima yakni 1,12% dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berada di posisi terakhir dengan perolehan angka 1,4%. Dari survei tersebut dapat disimpulkan sosok Jokowi merupakan faktor penentu dalam menetapkan pasangan Capres dan Cawapres 2014. Jokowi adalah faktor penentu dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014. Mungkin ada yang menyebutnya Jokowi efek gitu aja. Tapi yang ketiga, hati-hati. Tidak benar pernyataan bahwa siapapun pasangan Jokowi bakal menang mutlak dalam Pilpres 2014. Karena dia mengatakan begini, Jokowi pasangkan dengan tunggal detik pun bakal menang. Riset ini mengatakan tidak benar. Karena dipasarkan dengan Oma Irama, kecil banget. Survei ini mengambil sampel sebanyak 1.250 responden dari 10 kota besar dengan wawancara via telepon dari tanggal 10 Februari sampai 5 Maret 2014. Adapun tingkat sampling error mencapai 2,77% dengan tingkat keyakinan 95%. Adapun tanggapan responden tentang kriteria paling utama seorang Capres 2014 diposisikan pertama adalah bersih dari KKN, serta memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Dari Jakarta, Maria Madalena dan Ketut Sumadiase melaporkan. PDI Perjuangan akhirnya mengumumkan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon presiden dari partai berlambang banteng. Pengumuman nama Jokowi disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani di kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dengan disaksikan puluhan awak media, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDI Perjuangan Puan Maharani Jumat siang membacakan surat perintah harian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal pencalonan Joko Widodo atau Jokowi di kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pembacaan surat harian Ketua Umum PDI Perjuangan ini dihadiri langsung petinggi PDIP, diantaranya Sekjen PDIP Cahyo Kumolo dan Ketua DPP PDIP Marwarar Sirait. Puan mengatakan, setelah mencermati dinamika politik dan seluruh masukan usulan serta perkembangan dalam memperjuangkan Republik Indonesia, dengan mempertimbangkan masukan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akhirnya mandat kepada Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Dalam surat harian itu antara lain berisi
permintaan dari Ketua Umum PDI Perjuangan agar rakyat Indonesia mendukung Jokowi sebagai capres yang diusung PDIP. Perintah harian saya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai mata hati, keadilan, dan kejujuran dimanapun kalian berada. 1. Dukung Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi. 2. Jaga dan amankan jalannya pemilu legislatif, terutama di TPS-TPS dan proses penghitungan yang berjalan dari segala bentuk kecurangan dan intimidasi. Informasi soal capres PDI Perjuangan ini pertama kali diungkap oleh Jokowi sendiri saat sedang belusukan ke rumah si Pitung di Marunda, Jakarta Utara. Jokowi mengakui dirinya telah diberi mandat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon presiden. Dari Jakarta, Didarmawan dan Nurtanti Purba melaporkan. Dalam rangka sosialisasi pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Aru menggelar jalan pagi dan senam. Kegiatan ini diikuti ratusan masyarakat setempat, di mana diharapkan dengan adanya sosialisasi ini dapat menekan angka golput pada pemilu 9 April mendatang. Berbagai cara dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU di berbagai daerah di Indonesia terkait sosialisasi pemilihan umum yang akan berlangsung pada April mendatang. Seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Aru yang menggelar jalan pagi dan senam untuk kalangan masyarakat umum. Kegiatan ini sekaligus untuk mensosialisasikan pemilu 9 April mendatang, mulai dari tata cara pencoblosan hingga himbauan agar warga dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Sosialisasi pemilu yang dikemas dalam kegiatan senam massal ini diikuti ratusan masyarakat Kabupaten Aru. Selain jalan pagi dan senam, KPU juga rencananya akan melakukan sosialisasi di pasar untuk meminimalisir angka golput saat pemilu April mendatang. Dalam kegiatan jalan sehat menuju pemilu yang jujur dan adil, kami melibatkan seluruh elemen masyarakat, kelompok masyarakat, yang intinya bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sehat ini, dalam jalan sehat, kemudian bagaimana kita mengapresiasi dari kegiatan ini untuk pelaksanaan pemilu 2024. Dari Kabupaten Aru, Maluku, Haryato melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono marah lambatnya penanganan kabut asap di Riau. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.